tiap dinten Ibu niki kerjaane nopo? Kula niku dados ibu rumah tangga mawon, Pak. Oh nggih. Ibu rumah tangga niku biasane kan, banyak bermasak nggih? Nggih, tugas Tunggale wajib, Pak. nggih, Nggih. salah setunggale jenengan, pernah masak Indomie? Oh, nggih sering. Nggih. Minyak goreng Bimoli? Oh, nggih. Nggih. Pernah buat roti? Roti nggih nate. Nggih. Tepungi damel bogasari? Bogasari nggih segitiga. Nah, niku sing kula sebutaken niku wau, niku adalah, eee, miliknya Salim Group. Nah, Sinten kenal niku? kenal Mboten, Salim mboten? Nggih. Salim mboten. Group adalah, yang mempunyai perusahaan terbanyak di Indonesia. Salah satunya niku wau sing kula sebutaken niku wau. Lah, kula sampean niki lek ndamel niku, niku ada jaminan nanti dan di jenengan menawi purun, napa niku nabung, nah niki ada keuntungan. Ada keuntungan. 2 manfaat, 1 keuntungan. Itu. Lah nanti uang kita akan dikelola oleh mereka. Kelola Indomie tadi yang punya pabrik Indomie, nah itu salah satunya. Lek jenengan purun untuk masa depan keluarga. Jika dalam menabung jangka panjang, niki nggih mboten sebulan rong wulan. Nah, jangka panjang berarti nanti uang kita akan bertumbuh setelah kita selesai menabung. Nabungnya cuma 60 kali angsuran saja. Dan pripun, tertarik kalian niki? Carane dos pundi nggih? Kok lami nggih 60 bulan niku? Ya napa? Ya Caranya upami foto, artone yang saged dipondo. rumah tangga, nah niki nabungnya cuma 12.000 per hari. Jenengan matun blonjo disisihkan 12.000 per hari. Nah, iki carane. Lah nanti kalau setelah dapat 1 bulan, kita tabungkan berbentuk bulat 350. Dan cara napa nderek nabung. Lah daftare 50.000. Dan nanti didaftarkan ke perusahaan, jenengan iki akan niku terdaftar dalam pengelolaan uang teng perusahaan. Ya napa tertarik kalian penabung seperti niki? Coba Cak Zen bantu. Saya ingin tahu ini gimana ini. Misalkan ini dikeroyok ini Cak Zen sama Cak Darsono ngeroyok Bu Al. Sampean Bu Al, jangan karena sudah jadi orang 3i akhirnya mudah gitu aja. Kondisikan sampean itu benar-benar kayak orang yang lain gitu loh ya. Seperti yang lain kan tahu sama gimana. Ayo coba Cak Zen sama ini pokoknya saling serang lah. Saya ingin tahu ini. Nanti tak kasih masukan ini. Kekurangannya di mana? Nggih, nggih. Ikut nyerang tadi. Ya, Bu Alfia. Sekarang sudah punya anak berapa ini Bu Alfia ini? Ya napa, Pak? Sudah punya anak berapa sekarang? Oh, masih 1, Pak. Oh, mau 2. Nggih, Pak Nah, istri. oke, sekarang untuk kebutuhan anak-anak sudah sekolah kelas berapa Bu sekarang? Kelas 1 SMP, Pak. Ya, untuk 1 SMP. Kira-kira nanti ketika jenengan punya rencana ke anak-anak ini untuk di sekolah yang lebih tinggi, di perguruan tinggi, atau yang lain, kira-kira sudah dipersiapkan mulai sekarang belum Bu? Nggih mboten. Ini belum. Kenapa Bu?
Padahal jenengan suami sudah punya penghasilan besar. Kok sampai sekarang kok belum bisa menyisihkan untuk masa depan anak itu gimana? Ya, nopo nggih. Karena memang pendapatan dari suami itu kan pas untuk belanja, untuk uang sekolah, mau menyisihkan itu masih agak apa ya, Pak ya? Agak kesulitan. Sementara sekarang itu pada naik semua, ibuke sampai ngirit-ngirit demi sangune yugane. Ya, berarti untuk penghasilan sekarang ini kayaknya dengan kebutuhan jenengan setiap hari mengurus rumah tangga, anak ini kira-kira pas-pasan atau kurang kira-kira? Nggih, ngepas karena sekarang ditambah anak juga SMP itu lebih banyak biayanya daripada di SD dulu kan tidak ada SPP. Kalau sekarang tuh sudah bayar SPP. Jadi kebutuhannya bertambah. Oh iya, kalau misalnya saya tawarkan satu program yang untuk menambah penghasilan dari suami gimana? Mau apa enggak ini? Ya, program apa itu? Kalau menguntungkan ya boleh aja. Ini yang sangat mudah, kita nggak usah jualan, kita nggak usah pergi ke pasar, hanya memakai HP saja, kita ngobrol saja, itu sudah berpenghasilan. Nggih, Gimana? nggih. Kira-kira Bagaimana caranya? eh, mau nggak kira-kira? Ya kalau menguntungkan ya mau, Pak. Nah, Pastinya. ya kalau ini kan ada satu bisnis ya, sekarang saya jelaskan bisnisnya itu apa. Yaitu kita dikenalkan dengan satu program yang diusung oleh PT CAR, Sentral Asia Raya, yang memiliki satu program yaitu menabung ada 3 manfaat. 2 manfaat, 1 keuntungan bisa. Kalau saya dua-duanya itu boleh-boleh saja. Yang namanya keuntungan, manfaat itu sama. Ya itu yang pertama, kalau misalnya kita ingin penghasilan tambahan, berarti kita nanti di sini ketika kita sudah ikut gabung di sini akan diberikan satu peluang untuk berpenghasilan setiap bulan sembari kita punya tabungan. Lah tadi kan jenengan mulai dulu kok tidak punya tabungan sama sekali untuk kebutuhan anak, ya kan ya. Kan kalau kita persiapkan nanti kan kayaknya ya belum tentu wong namanya kita umur yang nggak tahu. Kalau misalnya suami juga seperti itu, apakah penghasilan nanti 10 tahun nanti apakah sama seperti sekarang kan nggak tahu. Kalau misalnya kita dari sekarang kita berusaha untuk menyisihkan dengan menabung. Ya di sini programnya adalah menabung, tapi bukan menabung seperti yang pada umumnya. Ya ini ada 3 manfaat tadi. Satu program menabung, manfaat pertama ya, investasi, yaitu perkembangan uang kita diputar di perusahaan-perusahaan besar yang ada di bawah naungan Salim Group yang jumlahnya bukan ratusan lagi. Nah, yang salah satunya yang mungkin jenengan tahu adalah Indomaret, Indofood, Bogasari dan lain sebagainya. Itu kecil saja sehingga nanti kita manfaatnya di masa tua ketika kita sudah tidak kuat bekerja tapi kita bisa dapat penghasilan. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan asuransi. Kemudian yang ketiga, nah ini yang akan menjadikan satu bisnis kita bisa membantu keuangan keluarga kita. Ya ini dengan menjalankan bisnis kita menginfokan manfaat dari program ini kepada keluarga, kepada teman, kepada siapapun ya. Sehingga sadar terhadap perencanaan keuangan. Sehingga itulah bisnis kita. Dengan cara apa? Kita cerita seperti ini. Kita ceritakan, dia juga akan cerita sehingga terbentuk kita itu di jaringan. Sistem bisnisnya adalah networking istilahnya itu yaitu jaringan. Kita membentuk jaringan. Gimana kira-kira ini?
Sudah cukup? Terus pun Gus. Closing. Putih lem bisa Gus. Oh enggak, saya akan mengamati. Oke, gini ya. Apa ya? Ya ini paling tidak saya punya tujuan gini loh. Sampean ini kan jarang-jarang berprospek sendiri atau ini sekarang sampean tak latih berprospek secara online. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti itu pas saat entah harus hari Kamis apapun nanti misalkan Cak Dar, Bu Alfia ataupun Cak Zen itu ada orang yang kepingin dikenalkan program ini dan kita butuh ketemu di Zoom, kita kroyok bareng-bareng kayak begini. Nah, sampai sudah nggak minder lagi karena terbiasa ngomong di Zoom. Dulu awal-awal saya itu mengoperasikan Zoom, jangankan memprospek orang, saya tuh melihat wajah saya sendiri itu nggak pede, sehingga akhirnya ngomongnya itu nggak karu-karuan, nggak fokus gitu loh ya. Karena kan wajah kita harus tampil, kecuali kayak gini ya, ini kan nggak saya tampilin karena sudah tahu caranya. Tapi kalau prospek sama orang ya nggak boleh seperti saya ini, nggak dikeluarkan wajahnya, kurang sopan kan gitu. Nah biasanya itu sih apa namanya itu yang dialami awal-awal. Tapi kalau sudah biasa pakai Zoom, nanti enak nanti. Nah ini paling tidak hari ini kita udah ngawali apen-apen prospek tapi via Zoom kan begitu. Berarti kan ya ini manfaat daripada ceritanya itu nggak harus offline, online juga bisa. Nah, sekarang saya koreksi. Cak Dar tadi itu sudah benar. Mengawali, membukanya udah benar. Cuman sayang terlalu to the point. Ingat 3A itu kalau to the point itu biasanya ujung-ujungnya orang langsung mudah menyimpulkan. Tadi Cak Dar itu ngenawarinya itu sebenarnya bisa ini sih bisa nggak nyambung gitu ya. Jadi tadi itu antara ngomong Bogasari, Indomie dan sebagainya dengan tahu-tahu nabung gitu ya. Jadi awalnya nginfokan jenengan sebagai ibu rumah tangga sukanya masak, pasti pernah masak Indomie, jenengan pernah ngebikin kue pakai Bogasari dan sebagainya. Nah, tahu-tahu ngomong nabung. Nah, itu kan nggak nyambung. Seharusnya panjenengan tadi itu kalau boleh saya kasih koreksi gitu ya. Nah, jenengan kan tadi sudah sebagai rumah tangga udah masak ini ABC dan sebagainya. Nah, berarti panjenengan itu termasuk pelanggan setia daripada produk-produk tadi itu. Ya enggak? Coba seberapa sering panjenengan masak Indomie? Seberapa sering panjenengan bikin kue damel Bogasari? Saya ingin tahu. Berarti jenengan kan percaya pilih produk ini kira-kira karena apa, Bu? Karena murah atau karena kualitas, Bu? Dikembangin sedikit. Kan dia akan berpikir, ya karena murah saja, cukup populer. Lah, itu. Setiap apa yang muncul dari mulut si prospek, kita kunci. Mana yang kiranya bisa kita kembangin. Nah, itu populer. Populer berarti kan terkenal, Bu. Berarti kalau kemudian produk ini cukup terkenal, berarti ini kira-kira pelanggannya banyak nggak, Bu? Kira-kira di sini itu yang senang dengan produk ini banyak nggak, Bu? Banyak. Nah, Bu, produk-produk tadi itu tahu nggak itu? Miliknya Salim Group loh, Bu. Salim Group itu, Bu, perusahaan yang jumlahnya banyak sekali. Saya nggak bisa nyebutin satu persatu lah. Salah satunya ya yang saya sebutin tadi itu. Jangan kan tadi udah sepakat itu karena murah misalkan. Yang kedua kualitasnya baik, ketiga populer. Nah berarti panjenengan kalau misalkan selama ini sebagai seorang penikmat, customer, gimana kalau sampean tak tawari jadi mitranya mereka? Loh gitu. Awalnya cuma sekedar konsumen, cuma nikmati produk, ditingkatkan levelnya. Gimana kalau jenengan kan udah sangat percaya nih sama Indomie. Jenengan kan sudah sangat percaya dengan Bogasari. Gimana kalau sekarang yang awalnya jenengan keluar duit untuk ngebeli produk mereka, tak tawari kemitraan, Bu. Jadi sampai niku tak sejajarkan levelnya dengan dia. Jadi tidak hanya keluar duit sampean untuk beli produk mereka, tapi sampean juga keluar duit untuk mereka kelola. Coba bayangin, Bu. Sampean kan tadi tahu ini populer, berarti kan banyak pelanggannya. Gimana kalau duit sampean dikelola mereka? Coba bayangin. Mau nggak sampean untuk tak ajak ngelola duit sampean di perusahaan Salim Group tadi itu? Mau nggak? Jadi giring agar dia itu apa namanya itu bersepakat. Ketika bersepakat kita enak prospeknya gitu loh ya. Nah, giringnya itu pakai kata demi kata. Makanya jangan ketika prospek fokus, dia ngomong apa kunci. Yang kiranya nanti bisa dipakai untuk menawarkan. Nah, begitu. Ini sengaja saya rekam ini. Agar apa? Buat contoh sama jaringan lain di SMB, sekalian untuk jenengan pelajari lagi. Jadi itu, Cak Dar, itu akan lebih. Lah, Cak Zen misalkan ikut membantu tadi itu lebih ciamik masuknya.
Oke Bu ya, misalkan oh nggih sepakat loh. Berarti jadi kita sadarin dia gitu ya, kita sadarin selama ini sampai ngetokno duwe, wis gak kaitung, gak tuku Indomie, gak tuku Bogasari, gak tuku Bimoli, cuman sebagai pemakai. Pemakai itu artinya duit udah pasti belanja gitu loh. Itu aja sampean apa namanya itu bela-belain gitu. Gimana kalau sampean tidak hanya ngeluarin duit untuk dihabis-habisin untuk beli produk mereka, tapi sampean saya tawarin untuk ngelola duit sampean dikelola di mereka. Mereka kira-kira pinter nggak Bu ngelola duit Bu? Si Bogasari, si Indomaret, si Indofood. Tadi kan kata sampean populer. Ya tentunya kalau misalkan dia diem nggak ngerti Pak ya. Tentunya pinter Bu, karena kalau nggak pinter nggak mungkin mereka itu produknya semakin laku, kemudian tokonya semakin banyak. Kalau nggak pinter ngelola duitnya toh, nah orang pasti akan mikir, oh okay. Nah ini ada peluang bagus nih Bu. Kalau sampai selama ini sebagai konsumen yang hanya menghabiskan uang untuk beli produk mereka, gimana kalau sampean tak sejajarkan levelnya dengan mereka, yaitu saya tawari kemitraan Bu, agar nanti sampai keluar duit itu ada yang dipakai beli produk mereka kayak biasanya, ada yang dikelola di mereka. Kan cuan banget tuh, bagus itu Bu. Bisa bisa menghasilkan untung. Gimana? Kira-kira menurut sampean gimana? Nah, ketika dia oke bener-bener. Nah, tidak hanya itu Bu, nanti jenengan itu akan dapat apa saja kalau bermitra dengan mereka, kalau uang jenengan dikelola di mereka. Coba-coba ini biar dibantu oleh sahabat saya Cak Zen, lempar ke Cak Zen. Nah, Cak Zen akan main cantik itu. Wah, ini harus kena kesan ini. Dia sudah mulai mengalir, dia sudah mulai sepakat. Nah, Cak Zen tinggal gebiar lagi. Nah, diawali dengan kayak tadi itu nggak apa-apa. Nah, saya udah punya berapa anak Bu, gini. Udah disiapin belum? Belum. Loh, kenapa belum ya? Karena gini. Kan mengeluh tadi itu. Keluarnya tuh kunci ya, Zen. Keluarnya tuh dikunci. Oh, masa ini pas, sebagai ibu rumah tangga uangnya pas kan tadi bilang begitu. Damel lintu-lintu ini pun butuh sakit pun entek digawe operasional karena jatah dari suami segitu, apalagi sekarang udah SMP kebutuhannya lain. Nah, kunci dengan justru itu Bu, itu jangan lupakan kata-kata justru itu Bu, ngapunten loh Bu. Nah misalkan gitu Cak Zen, ngapunten loh Bu, jenengan tadi bilang ini kan pas, bener sempat damel lintu-lintu entek damel ngeten-ngeten mawon. Paringatan sampean nggih pun semer kebutuhane yoga SMP langkung ageng tinimbang SD. Nah, kalau sekarang saja panjenengan mengeluh seperti ini, padahal sekarang masih 2021, Bu. Uang sekolah nggak akan semahal tahun 2027 nanti. Harga-harga nggak akan semahal tahun 2007 nanti. Ya apa enggak? Sampean tahu nggak harga tiap tahun barang niku naik. Terus ngenten pun regane tempe pun. Sampean rumen tumbas tempe 1000, 10 tahun yang lalu oleh pirang iris, Bu. Saniki 1000 oleh pirang iris Bu, sampai tingali, berarti tambah larang nggih. Nah, justru ini sampai itu sekarang mengeluh, pada saat tahun sekarang ada yang mengeluh. Kira-kira 10 tahun lagi, 7 tahun lagi, apakah tambah meledak mengeluhnya sampean? Nah, ben sampean nggak terlalu mengeluh, ayo dipaksa agar sampean itu ada yang disisihkan di sini untuk kepentingan anak yang semakin mahal itu. Gimana? Mau nggak kira-kira ngedengerin ini peluangnya agar sampean itu bisa punya tabungan untuk menjawab segala kebutuhan nanti itu, punya uang yang disisihkan. Nah baru ngomong 3i gitu loh. Jadi lihat ini, siapa namanya Cak Darsono nggak ngomong 3i sama sekali, Cak Zen juga ngomong 3i-nya nanti. Jadi ini gampangannya nggih, sampai silakan ngomong 3i setelah dia sepakat dengan keluhannya dia bahwa apa yang akan sampai tawarin tadi itu 3i ini benar-benar akan menjadi solusi buat dia. Jadi makanya sampean itu cari kesepakatan dulu. Ketika udah sepakat, 3i dibicarakan. Nah di sini ada satu peluang nih Bu. Peluang yang datangnya dari perusahaan Salim Group tadi itu, tepatnya PT Sentral Asia Raya. Dia punya program 3i Netbook Bu. 3i Netbook ini akan ngasih 2 manfaat, 1 keuntungan. Sampean akan 1 pasti punya tabungan. Nah itu yang paling utama. Karena bagaimanapun juga jenengan tadi banyak mengeluh. Di sini itu dengan menabung kita akan bisa meningkatkan kekayaan kita. Malahan kita akan bisa punya penghasilan nih Bu. Karena di sini itu PPKM. Nah, itu misalnya bahasa Gujarat nih. Punya penghasilan karena menabung. Orang biasanya punya penghasilan itu karena bekerja, karena berbisnis ya toh. Nah, ini punya penghasilan karena menabung. Berarti di sini terbukti kalau menabung itu pangkal kaya, menabung itu bisa meningkatkan kekayaan kita karena ada penghasilannya. Udah di sini itu numpuk
duit yang terus dikelola, nanti jenengan juga dapat penghasilan dari sini. Terus dikasih asuransi lagi. Penting loh Bu asuransi itu. Kalau panjenengan nanti ditinggal suami, cek mboten tolek kanan tolek kidul pun enten sing ditinggalno. Baru ngomong 3i gitu loh ya. Nah, ini yang perlu saya koreksi. Tapi udah cukup bagus gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Cak Darsono, Cak Zen tadi udah cukup bagus. Chemistry-nya sudah agak terbangun, sudah mulai ngomongnya lebih leluasa daripada yang dulu-dulu. Nah, itu udah bagus ya. Hanya di sini ya ini caranya. Sampai tahu nggak, saya dulu itu bisa prospek karena siapa? Saya tuh diajarin Cik Tati dulu itu. Itu orang perempuan lah, dia malah ngomong gini, Pak Sim, sampai itu seharusnya buka kelas untuk orang-orang di bawah sampean untuk sampean ngajari prospek. Caranya ngomong prospek ku ya apa? Sampean kurikulum no ya toton apike. Akhirnya dulu saya itu membuka kelas prospek. Jadi setiap sebulan dalam 1 bulan itu setiap minggu, khususnya hari Sabtu hari Minggu, itu siapa saja yang mau jalan bisnisnya tak bikin kelasnya. Hari Minggu pertama itu yang nanti belajar kelas prospek adalah A, B, C, D ke rumah saya. Hari Minggu kedua A, B, C, D sampai akhirnya habis semua orang yang mau berproses di sini itu ikut kelas prospek. Jadi Pak Parni bisa ngomong karena dulu saya ajari masuk di kelas prospek. Aziz itu bisa ngomong dulu enak sebelum dia itu ya kayak gitu itu. Wah, dia tuh nawarinya juga enak. Pak Sigit juga demikian. Ada lagi di sana Pak Rifai. Jadi awalnya mereka itu nggak bisa gimana cara nginfokan 3i, bisa nginfokan dengan enak setelah bukan kelas prospek. Nah, sekarang kelas prospeknya ya kayak gini nih, pas di Zoom kita latihan prospek. Kalau pas nggak ada calon mitra, kalau ada calon mitra ya yuk di prospek betulan gitu loh. Kita keroyok bareng-bareng kayak di ngopi-ngopi gitu loh. Tapi kalau kemudian sesama mitra kayak gini, kita maksimalkan setelah pembinaan dari saya, keluh kesah di lapangan selama ini apa kita bahas tuntas selesai. Di akhir-akhir kita latihan prospek. Dengan seiring kita sering latihan prospek, jam terbang kita akan tinggi, terbiasa ngomong dan menawarkan dan buka mindset. Itu dia. Malah Bu Citati, ya gini Pak Sim, sampean itu ya, bila perlu istri sampean prospek, anak sampean prospek. Loh, apa gunanya dulu? Jangan melihat, alah anak saya masih SMP, omane sampean punya anak kecil yang masih 5 tahun nggak ngerti apa-apa, kok sampean prospek. Bukan fokus kepada orang yang diprospek, tapi latihan kita. Jadi kalau saya tuh ngomong sama istri saya, tak prospek, saya ngomong ke Hikam anak saya, ngomong ke Aman yang masih kecil itu, bukan ngomong ke Amannya, tapi kita latihan menyampaikan 3i agar lancar berbicaranya, agar terbiasa, agar mudah buka mindset. Orang bisa buka mindset itu karena terbiasa. Segala sesuatu itu bukan karena kemahiran, tapi karena biasa. Ya toh? Kalau semakin kita biasa, semakin kita akan lancar. Pun ngoten mawon intine. Jadi sampean harus semangat, sudah tak wadahi seperti ini. Setiap Kamis paling tidak ada latihan prospek seperti ini. Nanti di akhir-akhir sebelum ditutup ada latihan prospek. Begitu, akhirnya kan tahu kelemahannya gitu. Nah, itu tadi seperti itu masukannya. Jadi gampang ya. Jadi ya ini memang gampang kayaknya, tapi dipraktekin sulit. Kenapa ya? Karena butuh keterbiasaan. Makanya poinnya di garis bawahi. Jangan langsung tawarin 3i, ajak bersepakat dulu. Ketika dia sudah sepakat bahwa masalahnya itu akan tuntas dengan 3i yang mau sampean tawarin, bicara 3i. Mau diterima sama dia. Kalau mindsetnya belum kebuka, lek durung dia ngomong, oh nggih. Tadi misalkan Bu Al taruh kata orang lain, oh nggih. Leres lek ngoten. Sakniki namon koyo ngeten soro kabeh, omane jange ya. Nggih, berarti leres niki. Napa niki nabung itu termasuk salah satu solusi. Ya apa caranya saya itu menyisihkan nabung. Lek pun sepakatnya dan digeber ambek 3i, tawari 3i. Insya Allah closing. Tapi hakikate closing di pangeran kabeh kan ngoten. Sing penting carane niku ditata sing bener. Nah, gitu dia ya. Nah, ini nanti akan saya rekam, ini udah saya rekam ini. Nanti tak sebarin ke grup WHI Network itu agar apa ya, agar semua pada tahu loh. Ternyata sekarang Gus Hasim sudah mulai membina kelas prospek online. Ini pertama kali, saya belum pernah ngebina kelas online. Memang saya rencanakan tadi. Terus tak mulai ambil grup Pak Zen nanti. Tak buka kelas prospek setelah sebelum penutupan Zoom agar terbiasa prospek gitu ya. Nah, gitu. Makanya nanti juga kalau misalkan Mbak Win dengar tadi Mbak Win, oh ngono ya cara nyampe lo ya kan. Dia akan tahu, oh ngono yo ngono. Dia akan tahu bagaimana menyampaikan 3i gitu loh. Dia juga akan tahu setelah saya tunjukin tadi itu supaya tambah semangat.
Makanya pentingnya hadir di Zoom di situ agar tercas terus energinya dan juga tahu cara menyampaikan. Makanya sampai harus sing rajin mensponsori teman-teman. Ayo masuk nang Zoom teman-teman ayo masuk ke Zoom itu suarakan aja. Direken bantu direken terus anggap angin lalu lah. Wong Kanjeng Nabi mawon sing bener-bener pilihannya pangeran nggih sik kok diantemi teleke unta. Diambil watu, omane kula kali jenengan sinten wis wa makunna illa balagum mubin lah. Kita hanya nyampain aja lah. Ya. Dakwah. Hasilnya cuman hasil saking pangeran mau. Kulo ngeten tok enteng. Kulo kadang-kadang lek wis kantekan nasihat nang mitra-mitra kulo. Sampeyan lak muslim sih, nggih muslim. Sik lek sampeyan muslim tentunya kenal dengan profil Rasulullah Muhammad SAW. Nabi itu ketika awal-awal dakwah, kenapa kemudian muncul ayat anzir ashiratakal aqrabin di Al-Qur'an? Kenapa Allah menginstruksikan khusus dakwalah kepada ashiratakal aqrabin keluargamu? Itu artinya Nabi saat itu belum memungkinkan dakwah ke banyak orang. Tapi ke keluarga dulu, pelan-pelan. Bidik yang kecil, hasilkan yang besar. Kalau keluarga sudah bisa dicekel, gampangannya ya sudah, artinya sampai punya kemampuan untuk nanti terus menyebar. Nah, ternyata apakah selesai sampai di situ? Kan tidak. Rasul itu orang maksum, Rasul itu akhlaknya ditunjukkan macam-macam. Cukup beritelai benua yang nang masjid juga. Lempari tai unta, di Taif diantem ambil watu macam-macam, berdarah-darah beliau. Itu Kanjeng Nabi dulur, mana sampean ambil aku, gitu aja sudah. Itu akan menjadi cambuk buat dia berpikir. Iya ya, pancene nyampe no barang api, gak kabeh wong moro, oke Kanjeng Nabi gak oke kok langsung si tawar menawar, apalagi ini ngomong 3i gitu loh. Makanya semangatnya apa? Wa ma kunna illa balagum mubin. Saya malah update status dakwah. Ya sudah, wa ma kunna illa balagum mubin. Tugas kita cuma nyampein doang. Siapa yang meng-closing? Gusti Allah yang meng-closing. Pokoknya kita nyampein. Positif. Udah gitu aja. Beres. Oke? Paham? Paham. Sebenarnya kan ini ilmu yang sesungguhnya. Kita digembleng di pesantren untuk melahirkan pribadi-pribadi yang kayak gini kan. Tapi nggak semua orang sukses di sini ya. Karena maksudnya sukses di pesantrennya. Orang pesantren itu seharusnya ilmu kayak gini itu sudah mantap tuh, mancep, rosih lah, minar rosihin aja ya. Tapi nyatanya kan tidak, kebanyakan ya wis negatif. Mungkin itu Bapak Zen selaku leader tertinggi di jaringan Pasuruan ini. Gimana, ada lagi yang mau disampaikan? Tak akhiri dulu rekamannya ya, ini biar nanti bermanfaat untuk yang lain.